Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Friend Livestock. Oke, di sini saya akan membahas tentang sistem perkandangan peternak ayam kampung. Oke, yang pertama kita mulai dari sistem perkandangan. Kita bahas dari lokasi kandang. Terkadang para peternak menyampingkan perihal lokasi kandang ini, padahal lokasi kandang merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Agar usaha nanti berjalan lancar, sebaiknya sahabat-sahabat memperhatikan beberapa ketentuan dari lokasi dan lahan usaha sebagai berikut. Yang pertama, jauh dari permukiman warga. Idealnya, lokasi yang digunakan sebagai lahan budidaya ayam kampung jauh dari permukiman masyarakat, sehingga limbah dari peternakan tidak mengganggu masyarakat sekitar. Bagaimana jika lahan yang dimiliki justru cukup dekat dengan perumahan warga? Berdasarkan pengalaman saya atau para peternak, perkandangan bisa saja berdiri berdekatan dengan rumah warga. Hanya saja calon peternak harus memperhatikan manajemen peternakan yang baik. Misalnya untuk mengatasi bau dari kotoran ayam sudah dipikirkan dari awal, sehingga kotoran ayam tidak mengganggu masyarakat sekitar. Yang kedua, lingkungan yang baik. Tentu saja, jika kita ingin beternak dan ayam-ayam kita tidak ingin stres atau tidak ingin terkena penyakit, maka pilihlah lingkungan yang baik. Lokasi yang dipilih sebagai lokasi budidaya harus diperhatikan kebersihan lingkungannya. Jangan sampai memilih lokasi yang justru berbahaya bagi peternakan. Hindari lingkungan yang dekat dengan tempat pembuangan limbah pabrik dan tempat pembuangan sampah. Pasalnya, lokasi peternakan yang berdekatan dengan tempat pembuangan sampah berisiko mengundang penyakit. Terlebih lagi jika lokasi yang digunakan berdekatan dengan tempat pembuangan limbah pabrik, maka lokasi itu jelas sekali bukan merupakan lokasi yang tepat bagi peternakan, karena risiko terkena limbah hasil buangan pabrik cukup besar, sehingga hal ini membahayakan bagi pekerja kandang maupun ayam yang dipelihara. Yang ketiga, mudah diakses. Lokasi tempat budidaya sebaiknya berada di lokasi yang mudah dijangkau dengan alat transportasi, terutama transportasi roda 4. Hal ini dimaksudkan agar peternakan dapat dengan mudah mengangkut berbagai kebutuhan peternakan dan mengangkut hasil panen. Yang keempat, air bersih selalu tersedia. Ketersediaan air bersih dalam jumlah yang mencukupi tentu merupakan kebutuhan vital. Kebutuhan air mencangkup kebutuhan air minum, mencuci berbagai peralatan, dan berbagai kebutuhan lain di peternakan. Kekurangan pasokan air dalam waktu 24 jam dapat mengakibatkan produksi telur menurun hingga 2 hari berikutnya. Jika selama 36 jam tanpa air, bulu ayam akan rontok dan produksinya berkurang dalam waktu lama. Karena itu, lokasi yang dipilih harus mempunyai sumber air tanah yang kualitasnya baik dan mudah diperoleh sepanjang tahun. Yang kelima, cahaya matahari yang cukup. Selain faktor air, cahaya matahari merupakan faktor yang tidak kalah penting. Lokasi kandang yang cukup terkena sinar matahari dapat membuat kondisi kandang lebih hangat dan mencegah terjadinya kelembapan yang terlalu tinggi, sehingga mampu meminimalisasi serangan penyakit. Selain itu, sinar matahari yang mengandung sinar UV dan vitamin D juga membuat ayam lebih sehat. Yang keenam, keamanan dan kondisi sosial masyarakat. Menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar akan menjadi nilai yang penting dalam usaha budidaya. Terjalinnya hubungan dengan masyarakat di sekitar lokasi usaha akan menjalin rasa saling menjaga. Jika terjadi sesuatu pada peternakan, maka masyarakat akan dengan tangan terbuka membantu. Karena itu, untuk menjaga harmonisasi dengan masyarakat,
Sebaiknya peternak memberikan sedikit hasil panen kepada masyarakat sekitar peternakan untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial sehingga hubungan antara peternak dengan masyarakat dapat berjalan baik. Nah, tadi saya sudah menyampaikan ketentuan-ketentuannya. Sekarang saya akan memberitahu cara atau bagaimana sih bangunan kandang yang baik untuk ayam atau untuk peternak ayam. Seperti halnya rumah bagi manusia, kandang harus memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai tempat berteduh dari panas dan hujan, sebagai tempat beristirahat, dan tempat berlindung dari risiko pemangsa. Untuk itu, kandang harus dibangun sesuai kebutuhan ayam. Yang pertama, konstruksi kandang atau kerangka kandang. Bisa terbuat dari besi, baja ringan, atau bambu. Hanya saja, penggunaan ketiga bahan tersebut saat ini terbilang mahal. Untuk lebih menghemat biaya, gunakan kawat. Kawat ini bisa tahan hingga 5 tahun pemakaian normal. Yang kedua, ventilasi. Ventilasi harus baik agar sirkulasi udara optimal. Ventilasi sebaiknya diterapkan pada dua bagian kandang, yakni untuk bagian atap dan bagian dasar kandang. Bagian atap kandang sering disebut atap monitor. Fungsinya untuk membuang udara panas melalui atap. Yang ketiga, kandang juga harus aman agar ternak terhindar dari kecelakaan dan kerusakan fisik. Untuk itu, bagian bawah kandang sebaiknya diberi jarak setinggi 30 cm dari dasar kandang agar bau amonia yang masuk tidak langsung mengenai ayam. Yang keempat, lantai sebaiknya terbuat dari semen agar mudah dibersihkan dan mengurangi risiko ayam sakit karena bakteri dari dalam tanah. Sementara itu, atap sebaiknya menggunakan genting yang dapat menyerap panas. Yang kelima, posisi kandang sebaiknya membujur dari barat ke timur atau sebaliknya. Tujuannya untuk mengurangi terik matahari yang langsung masuk ke dalam kandang. Sebenarnya, perkandangan bisa saja menghadap selatan atau utara, asalkan ada bangunan lain yang menghalangi, sehingga sinar matahari tidak langsung masuk ke dalam kandang. Namun, jika posisi kandang yang dibangun sudah terlanjur menghadap timur atau barat, usahakan sinar matahari yang masuk tidak terlalu terik. Oke, mungkin itu saja tentang sistem perkandangan ayam kampung yang benar. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam bercakap, dan jangan lupa juga kalian subscribe channel ini, dan jangan lupa juga di like lalu di share ke teman-teman kalian yang ingin memulai berbisnis atau beternak ayam kampung agar dunia peternakan di Indonesia ini semakin meningkat. Jangan lupa juga dinyalakan tombol atau notifikasi loncengnya agar kalian dapat mengetahui video-video saya berikutnya. Dan di video berikutnya saya akan membahas jenis-jenis kandang yang dapat digunakan atau yang baik digunakan untuk budidaya ayam kampung. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.